Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah safiyhi wa habibihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Ahad ba'da subuh, Masjid Jami' Miftahul Jannah, Perumahan Mekar Sari Permai Cilengsi, yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sehat walafiat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini memasuki hari yang ketiga di bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-6 di bulan Oktober tahun 2024, dengan pertolongan Allah dan dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, alhamdulillah kita dapat kembali bermuajahah, bersilaturahim, duduk berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang mulia ini. Semata-mata kita niat beribadah kepada Allah, niat menjalankan kewajiban, niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal solih, amal kebaikan, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, nanti sepeninggal kita, semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Dan manakala ajal kematian datang merenggut nyawa kita, semoga kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam dan ihsan, membawa amal soleh yang banyak yang diterima oleh Allah,
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah mentaati menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian ilmu fikih dengan marji' atau dengan referensi kitab Fathul Mu'in, buah karya Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, murid dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini. Terlebih dahulu dimohon karena Allah untuk kita sama-sama membaca suratul Fatihah, umul kitab yang mulia. Kita hadiahkan untuk muallif, untuk pengarang kitab Fathul Mu'in. Semoga ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran, kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita oleh Allah senantiasa diberi sehat walafiat, dengan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Yang sedang sakit, baik itu anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun jamaah kita ataupun tetangga kita yang seiman seagama dengan kita, semoga dengan barokah karomah surah Al-Fatihah yang akan kita baca, yang sedang sakit semoga oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah pada pertemuan taklim kita yang ke-28 ini, Al-Fakir ingin menyampaikan materi taklim tentang sholat sunnah wudu. Kemarin bulan-bulan yang lalu kita masih membahas tentang syarat-syarat sholat, masih membahas tentang air mutlak. Namun hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang sholat sunnah wudu. Jadi manakala kita selesai berwudu, tentunya berwudu dengan sempurna, yaitu berwudu sesuai dengan ilmunya, berwudu memenuhi
syarat-syarat sahnya wudu, memenuhi keparduan wudu, dan melaksanakan kesunahan wudu. Baik kesunahan wudu yang dikerjakannya sebelum kita berwudu maupun kesunahan wudu yang dikerjakannya setelah kita selesai berwudu. Insya Allah apabila hal ini kita lakukan dalam berwudu, insya Allah wudu yang kita kerjakan sempurna. Dan apabila wudunya sempurna, mudah-mudahan sholatnya diterima. Karena kata Nabi, idza qumta ila shalah fa'asbigil wudu. Apabila engkau hendak mendirikan sholat, maka terlebih dahulu sempurnakan wudunya dulu. Jadi wudunya yang benar, jangan asal-asalan. Karena berwudu ini termasuk salah satu di antara syarat-syarat sholat, yaitu suci badan kita dari hadas kecil juga dari hadas besar. Nah, apabila kita selesai berwudu, di antaranya kesunahan-kesunahan yang seyogyanya kita kerjakan setelah kita selesai berwudu, di antaranya adalah kita berdoa kepada Allah dengan doa sesudah wudu. Dan dalam berdoa, kalau berdoanya sendirian, artinya tidak ada yang mengamini, maka disunahkan kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Kecuali kalau berdoanya banyak orang, berhadap-hadapan, jadi orang-orangnya membentuk lingkaran, itu enggak masalah. Tapi kalau kita berdoanya sendirian, tidak ada yang mengamini, disunahkan kita berdoa menghadap kiblat, disunahkan. Jadi afdolnya menghadap kiblat. Makanya termasuk kita berwudu itu disunahkan. Ketika kita berwudu, posisinya juga menghadap kiblat. Makanya bagusnya ketika kita membangun masjid dan membangun tempat wudu di masjid itu, ya bagusnya diposisikan tempat wudunya yang sekiranya orang berwudu itu otomatis menghadap kiblat gitu. Ya, ini menghadap kiblat nggak nih? Kesono ya, kesono dan kesono ya. Tapi udah nggak usah dibongkar lagi. Saya cuma nanya doang. Jadi bagusnya diposisikan yang berwudu itu menghadap kiblat. Kan itu termasuk salah satu di antara sekian dari sunnah-sunnahnya berwudu adalah menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau sholat menghadap kiblat wajib. Tapi berwudu enggak, cuma sunnah. Nah, apabila kita mengerjakan seluruh kesunahan berwudu, insya Allah wudu kita sempurna. Para jamaah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisi badan menghadap ke arah kiblat, kita berdoa dengan doa sesudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, setelah doa ini selesai, kalau umpama kita mau berdoa yang lainnya juga enggak apa-apa. Tidak ada larangan. Karena secara umum memang kita diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Jadi menurut keterangan dalam sebuah kitab, falaisa ba'da tilawati kitabillahi ta'ala
ibadatun falaisa ba'da kitabillahi ta'ala azza wa jalla ibadatun tu'da bilisani afdalu min dzikrillah wa rabbil hajati bil adiyatil khalisati ilallahi ta'ala. Ibadah sunnah, ibadah yang hukumnya sunnah, yang dilakukan dengan lisan, itu ada 3 yang paling afdol. Ibadah ini hukumnya sunnah, dilakukannya dengan lisan, tapi paling afdol itu ada 3. Yang paling terafdol adalah tilawatu kitabillahi azza wa jalla, membaca kitabullah Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ibadah sunnah yang dilakukan dengan lisan, tapi paling afdol membaca Al-Quran. Jadi kita jangan sampai melupakan Al-Quran. Seyogianya kita setiap hari membaca Quran, gitu. Jangan sampai melupakan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'ali ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Bahkan Al-Quran yang kita baca sekarang di alam dunia itu akan menerangi kita nanti di alam kubur. Semakin banyak, semakin rajin kita membaca Quran, insya Allah nanti alam kubur kita oleh Allah akan semakin diterangkan, diluaskan, dilapangkan. Kan ada 4 perkara yang apabila 4 perkara ini kita lakukan, kita dawamkan, kita biasakan, maka kita oleh Allah akan diselamatkan, dibebaskan dari azab kubur. Dan alam kubur kita oleh Allah akan diluaskan, diterangkan, dilapangkan, bahkan dijadikan taman dari taman-taman sorga. 4 perkara tersebut adalah: pertama, menjaga kewajiban sholat fardu 5 waktu, jangan dilalaikan, harus diutamakan dari segala-galanya. Yang kedua, membiasakan membaca Quran. Yang ketiga, membiasakan gemar bersodakoh. Sodakoh itu kan yang penting ikhlas. Soal banyaknya penting nggak? Daripada sodakoh sedikit nggak ikhlas, mendingan banyak tapi ikhlas. Kira-kira setuju nggak? Ini udah sedikit nggak ikhlas lagi. Ya mendingan banyak tapi ikhlas. Itu yang ketiga. Yang keempat, kasratu tasbih, memperbanyak membaca tasbih. Allah memerintahkan kepada kita agar hendaknya kita bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan petang. Itu minimal. Allah berfirman, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kamu kepada Allah, memahasucikan Allah bukratan di waktu pagi, wa asila dan di waktu petang. Jadi kalau bisa biasakan tuh pagi baca tasbih. Enggak usah tasbih yang panjang-panjang. Tasbih yang mudah diucapkan dengan lisan tapi berat di timbangan al-mizan dan disukai oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Baca pagi 100, sore 100. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 4 perkara yang apabila kita mengamalkannya, membiasakannya, menjaganya, maka kita oleh Allah nanti akan diselamatkan dari azab kubur. Alam kubur kita oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan. 1, jaga sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai dilalaikan. Yang kedua, membiasakan membaca Quran. Yang ketiga, membiasakan gemar bersedekah. Yang keempat, memperbanyak tasbih.
Para jamaah rahimakumullah wa hadakumullah. Kalau umpama setelah kita selesai membaca doa sesudah wudu, mau berdoa dengan yang lainnya boleh. Jadi ada 3 tadi. Pertama membaca Quran, yang kedua yaitu berzikir kepada Allah, yang ketiga berdoa kepada Allah. Ini 3-tiganya adalah merupakan amalan sunnah yang dilakukan oleh lisan tapi sangat afdol. 1 membaca Quran, 2 berzikir kepada Allah, 3 berdoa kepada Allah. Nah, ini yang 3 perkara ini seyogyanya kita kerjakan di dalam keseharian kita. Gitu. Membaca Quran, berzikir, berdoa. Nah, misal mau ditambah setelah kita selesai membaca doa sesudah wudu yang tadi. Nah, kalau mau silahkan. Di antaranya, kalau mau nih, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, gitu. Kalau mau baca ya Karim, ya Wadud, ya Latif 7 kali. Kalau mau, kalau nggak mau jangan membid'ahkan. Kalau nggak mau ya udah, nggak usah mengerjakan, nggak usah usil, nggak usah menyalahkan orang. Biasa-biasa saja gitu. Nyantai aja, nyantai. Kita saudara semuanya. Jadi setelah kita selesai, faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau mau nih, ya Karim, ya Wadud, ya Latif baca 7 kali. Ya Karim, ya Wadud, ya Latif 7 kali. Kemudian tiupkan pada kedua telapak tangan. Kemudian usapkan ke muka dan ke dada 3 kali. Baru tutup dengan sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu kalau mau. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Gitu. Itu kalau mau diamalkan silakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah manakala kita sudah selesai berwudu dengan baik, berwudu dengan sempurna, kemudian kita baca doa sesudah wudu, kemudian kita melangkahkan kedua telapak kaki masuk ke dalam masjid. Jangan lupa, ya, sebelum masuk kaki kita ke dalam masjid, kita disunahkan membaca doa. Ya, itu doanya ada di pintu tempel ya. Nah, baca doanya tuh. Dan disunahkan masuk ke dalam masjid mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu. Kalau keluar, kaki kiri terlebih dahulu. Jadi kebalikan masuk ke dalam toilet. Kalau ke toilet disunahkannya mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Kalau keluar, kaki kanan terlebih dahulu. Jadi jangan disamakan adab atau tata krama masuk masjid dengan masuk toilet, jangan disamakan karena memang beda. Kalau toilet kan tempat buang kotoran, kalau di dalam masjid bukan. Makanya dahulukan kaki kanan kalau masuk masjid dan dahulukan kaki kiri kalau keluar dari masjid. Masuk maupun keluar itu ada doanya. Nah, begitu kita sudah berada dalam masjid, jangan langsung duduk. Kita disunahkan sholat tahiyatul masjid. Usolli sunatat tahiyatil masjid. Usolli sunatat tahiyatil masjid rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau mau di rakaat pertama setelah kita selesai baca Al-Fatihah 7 ayat, kalau mau baca surah Alam Nasrah atau Al-Insyirah. Itu di rakaat pertama. Di rakaat kedua setelah selesai kita baca surah Al-Fatihah 7 ayat, baca surah
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil atau surah Al-Fil. Beres kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, dalam posisi sedang duduk kita niat iktikaf. Niat iktikaf ada yang umum, ada yang khusus. Ada yang am, umum. Ada yang khos, khusus. Tentu yang khusus ini lebih bagus, lebih afdol. Namanya juga khusus. Enggak semua orang melakukannya. Kalau yang umum biasanya niat iktikaf di masjid. Kalau yang umum kadang-kadang ditulis ya di masjid tuh, nawaitul iktikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala atau sunnata lillahi ta'ala. Itu yang umum. Nawaitul iktikafa artinya aku niat iktikaf fi hadzal masjid, di ini masjid, sunnata lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah, niat iktikaf ini dilakukan setelah kita selesai sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau kita ke Mekah, begitu datang kita disunahkan tawaf, namanya tawaf kudum, menghormat Baitullah. Di sini nggak ada Baitullah, ada masjid, ya Baitullah juga sama. Nah, caranya yaitu dengan tahiyatul masjid. Kalau di sana dengan tawaf, di sini dengan sholat tahiyatul masjid. Ya gitu kan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau umpama misalnya begitu masuk masjid kita lupa, umpama ini mah contoh aja. Misal gitu ya. Masuk masjid kita lupa, langsung duduk, enggak sholat tahiyatul masjid dulu. Nah, kalau umpama seperti itu keadaannya, ya udah kita baca aja tasbih al-baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita niat iktikaf. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjid sunnatal lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di ini masjid sunnah karena Allah ta'ala. Nah, kalau mau niat iktikaf yang khos, yang khusus ada. Niatnya begini, alayya an a'taqifa ma dumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dan ini kalau menurut guru saya, kalau niat itikafnya dengan niat yang ini, pahala itikafnya lebih besar. Karena diawali dengan kata-kata alayya. Ala itu bisa diartikan wajib atasku. Jadi kita mewajibkan diri itikaf itu. Secara hukum fikih, iktikaf di masjid itu hukumnya sunnah. Tapi bagi orang-orang khos, perkara sunnah bisa dianggap wajib. Bagi orang-orang khos. Ya contohlah, bagi kita witir wajib enggak? Sholat witir bagi kita wajib enggak? Enggak, sunnah. Tapi bagi Rasulullah wajib itu. Wajib. Bagi Rasulullah. Makanya Rasul enggak pernah meninggalkan sholat witir. Nah. Jadi alayya an a'taqifa ma dumtu bi hadzal masjid lillahi ta'ala. Wajib atasku beriktikaf selama aku berada di masjid ini karena Allah Ta'ala, itu dapat pahala. Apalagi iktikafnya dalam rangka thalabul ilmi. Masya Allah, luar biasa. Man kharaja li thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ija ja'al mautu li thalibil ilmi wa huwa ala hadil halah mata wa huwa syahid. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat, dengan tujuan, dengan maksud thalabul ilmi, mencari ilmu agama, bahwa fisabilillah, maka dia berada di jalan Allah.
berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan apabila kematian datang merenggut nyawanya, sedang dia dalam keadaan sedang menuntut ilmu, mata syahid, maka dia matinya mati syahid. Masya Allah, itu keuntungan thalabul ilmi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita berada di dalam masjid, sudah duduk, sudah niat itikaf. Nah, bagi yang mau baca Quran, baca Quran. Bagi yang mau berzikir, berzikir. Bagi yang mau membaca sholawat, ya baca sholawat. Nah, itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebab nanti di hari kiamat ada 3 golongan oleh Allah akan dibangkitkan dari kuburannya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Golongan pertama, wujuhuhum kal kawakib, wajah mereka bercahaya laksana cahaya bintang-bintang di langit. Golongan kedua, wujuhuhum kal komari, wajah mereka bercahaya laksana cahaya bulan, lebih terang lagi. Dan golongan yang ketiga, wujuhuhum kasyamsi, wajah mereka bersinar terang benderang laksana sinar matahari. Karena nanti situasi kondisi keadaan di hari kiamat itu gelap gulita. Bahkan mungkin lebih gelap daripada keadaan di alam kubur. Karena memang kata Nabi ada 2 kegelapan yang akan dialami oleh manusia. Pertama, zulumatul qabri, kegelapan di alam kubur. Kira-kira menurut bapak-bapak, kalau bapak udah mati gitu ya, kemudian bapak dikubur, kemudian dihidupkan kembali, Allah dibangunkan, ditanya malaikat munkar nakir, kira-kira itu alam kubur gelap apa terang kira-kira? Kira-kira aja, kira-kira. Kan kita belum pernah ke sono. Hah? Gelap. Itu akan kita alami, kegelapan di alam kubur. Udah gelap sendirian lagi, nggak ada istri, nggak ada anak. Mana rumah saya? Mana mobil saya? Mana pangkat jabatan saya? Nggak ada semua. Kata malaikat, ente baru sadar ya. Kemarin ente kemana aja? Oh, selama 20 tahun saya dalam dunia mimpi. Jadi hidup itu seperti mimpi. Orang mimpi nih, mimpi jadi pengantin, indah gak kira-kira? Indah banget. Makanan masih banyak, amplop masih banyak di kamar, amplop kondangan. Wah, pokoknya indah lah, bahagia. Masya Allah. Begitu bangun tidur, itu yang terlihat dalam mimpi ada nggak semuanya? Nggak ada. Nah seperti itu. Begitu kita dibangunkan di alam kubur, mana rumah saya? Nggak ada. Mana pangkat saya, jabatan saya? Mana? Nggak ada. Oh, kita baru hidup, kemarin kita mati, baru sadar kita. Nah, kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya kata Allah, fala tagurrannakumul hayatud dunya. Ini kata Allah dalam Al-Qur'an. Janganlah sekali-kali kamu tertipu dengan kehidupan dunia, kemewahan dunia, kesenangan dunia yang hanya sebentar dan sementara. Lalu kamu melupakan akhirat yang pasti akan kamu alami selama-lamanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah golongan pertama yang wajahnya bercahaya laksana cahaya bintang? Dan siapakah golongan yang kedua yang wajahnya bercahaya laksana cahaya bulan purnama? Dan siapakah golongan yang ketiga yang wajahnya bersinar laksana sinar matahari? Karena di hari kiamat akan gelap. Di sana kita butuh cahaya, butuh penerang. Sebagaimana halnya kita hidup dalam dunia butuh penerang, butuh PLN, butuh lampu untuk menerangi lingkungan kita. Sementara di sana nggak ada PLN, Pak. Nggak ada PLN. Dari mana kita mendapatkan cahaya itu? Dari mana kita mendapatkan penerang itu? Kita butuh, karena gelap di hari kiamat itu. Nanti cahayanya
dari amal ibadah kita, dari air wudhu kita, itu akan menjadi cahaya. Termasuk ini yang 3 golongan nanti ditanya oleh malaikat ketika golongan pertama oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar, wujuhuhum kal kawakib, wajah mereka bercahaya laksana cahaya bintang-bintang di langit. Fataqulu lahumul malaikah, maka lalu saat itu nanti malaikat akan bertanya kepada mereka. Fataqulu lahumul malaikah, malaikat bertanya kepada mereka. Kata malaikat, ma'amalukum, apa amal kalian yang kalian lakukan ketika hidup di alam dunia, sehingga pada hari ini kalian dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, wajah kalian bercahaya laksana cahaya bintang-bintang di langit. Fayaquluna, maka mereka menjawab, kunna, ini jawaban mereka nih. Ya, kalau saya bohong, nanti kita dengerin jawaban di hari kiamat. Kunna ija sami'nal ajan kumna ila thaharah wal wudu wala nastagilu bi ghairihi. Ini jawaban mereka nih. Kata mereka begini, dulu ketika kami hidup di alam dunia, kami selalu membiasakan manakala kami mendengar suara azan telah dikumandangkan di masjid, kami tinggalkan kesibukan dunia, kami tinggalkan segala aktivitas, segala kegiatan yang bersifat duniawi, kami tinggalkan kesenangan dunia, kami bergegas bertoharoh, membersihkan diri, kami berwudu, kami siap melaksanakan sholat, melaksanakan perintah Allah. Nah, orang yang seperti ini, amalan seperti ini kalau dibiasakan, kelak di hari kiamat kita oleh Allah akan dibangkitkan dari kuburan kita, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, wajah kita akan bercahaya laksana cahaya bintang. Tapi ternyata ada yang lebih terang, kelompok kedua, golongan kedua, wujuhum kal qamari, wajah mereka bercahaya laksana cahaya bulan purnama, lebih terang. Dan mereka pun ditanya lagi oleh malaikat. Fayuqalu lahumul malaikah, maka ditanyakan kepada mereka oleh para malaikat. Kata para malaikat, ma'amalukum fid dunya, apa amalan kalian ketika kalian hidup di alam dunia? Ini orang-orang yang wajahnya bercahaya laksana cahaya bulan purnama. Fayaquluna, mereka menjawab. Mereka menjawab, kunna natawaddau qoblal ajan. Kata mereka, dulu ketika kami hidup di alam dunia, kami selalu berwudu sebelum mendengar azan. Ini kan lebih hebat lagi. Kalau yang pertama berwudu setelah mendengar azan, ini azan belum dikumandangkan, ya katakanlah 30 menit menjelang masuk sholat, dia udah siap-siap membersihkan badannya, udah mandi, udah segar, udah wudu, bahkan udah menunggu kedatangan sholat. Nah, orang yang seperti ini atau amalan yang seperti ini kalau kita biasakan, kita lakukan selama kita hidup dalam dunia, maka nanti di hari kiamat kita oleh Allah akan dikumpulkan di hari kiamat, wajah kita bercahaya laksana cahaya terang benderang. Kalau umpama, mohon maaf nih, kalau umpama bapak-bapak nggak percaya juga nggak apa-apa, bebas-bebas aja, nggak usah marah sama saya, nggak usah saya dibilang bid'ah, biasa aja, kita saudara kok, ngapain mau berantem, nggak ada manfaatnya berantem. Kita ini butuh persatuan umat Islam. Nanti kalau kita berpecah belah, nanti dihantam oleh orang Yahudi, kita hancur kita. Udah masing-masing aja mah. Nah, kalau umpama enggak percaya, enggak apa-apa. Atau Bapak penasaran nih dengan keterangan yang saya sampaikan,
juga nggak apa-apa. Ya, nanti kita buktikan sana nanti. Kita buktikan nanti. Dibuktikannya nggak bisa sekarang, nanti di hari kiamat. Karena ini bicara nanti, bukan bicara sekarang. Cuma kalau terbukti, kita akan mengamalkan nyesel nanti. Nyesel itu. Nah, itu golongan yang kedua. Karena di sana kita butuh cahaya, butuh penerang. Sementara di sana nggak ada PLN, nggak ada. Di sana nggak ada nyari makanan, nggak ketemu kita nyari warteg, nyari padang, nggak ada. Ribuan tahun kita lapar, nggak makan, nggak minum, masya Allah. Tapi hidup nggak mati, karena di sana nggak ada kematian. Berarti terasa tuh sakitnya lapar, masya Allah. Nah itu di sana nanti amal kita, nanti amal kebaikan kita yang akan membuat kita bahagia. Nah, makanya perbanyak amal kebaikan di alam dunia. Perbanyak saudara, jangan perbanyak musuh, jangan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata masih ada yang lebih hebat dari golongan kedua dan golongan pertama, yaitu golongan yang ketiga. Wujuhuhum kasyamsi. Mereka dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya, kemudian dihalau ke padang mahsyar, dan di padang mahsyar mereka dikumpulkan oleh Allah. Wajah mereka bersinar terang benderang laksana sinar matahari. Masya Allah, luar biasa. Malaikat bertanya kepada mereka. Kata malaikat, ma'amalukum. Apa amal kalian yang kalian lakukan ketika kalian hidup di alam dunia? Fayaquluna. Mereka menjawab, kunna sami'nal ajan fil masjid. Al-i'tikafa fil masjid intidoron waktu sholat. Masya Allah. Ini yang is the best, ini yang terbaik. Kata mereka begini, dulu ketika kami hidup di alam dunia, kami selalu membiasakan mendengar kumandangan azan di dalam masjid. Sudah ada di masjid, sudah sedang itikaf menunggu waktu sholat. Misalnya umpama waktu subuh, misal jam 4 berapa tadi? 10 ya? 20. Jam 4.20. Nah, katakanlah jam 4 lah kurang 20, kita udah ada di dalam masjid nih. Udah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kita udah niat itikaf, niat menunggu datangnya waktu sholat subuh. Kita sambil baca Quran atau baca tasbih atau baca salawat al-istighfar. Nah, yang seperti ini nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya dan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Wajahnya kasyamsi, bersinar terang benderang laksana sinar matahari. Nah, nanti kita buktikan di sana aja. Enggak bisa dibuktikan sekarang, nggak bisa. Karena sekarang belum hari kiamat, belum. Masih di alam dunia. Nanti semuanya akan terbukti. Enggak mungkin Rasulullah berdusta. Beliau orang yang sangat jujur. Baik para jamaah. Nah, jadi manakala kita sudah selesai berwudu, kita disunahkan melakukan sholat sunnah wudu. Di mana amalan sholat sunnah wudu ini adalah amalan yang dikerjakan oleh salah seorang sahabat Rasulullah yang hidup satu zaman, satu kurun, satu masa bersama Rasulullah. Bahkan sahabat ini adalah orang yang paling pertama kali secara langsung diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan setelah turunnya perintah sholat. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Diterangkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini mu'alifnya adalah Imam Nawawi. Itu ulama besar di dunia. Seluruh ulama dunia itu pasti kenal siapa Imam Nawawi. Rahimahullah ta'ala. Diterangkan
Babus tihbabi rakaataini ba'dal wudu. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu bab tuh yang isinya menerangkan sholat 2 rakaat setelah kita selesai berwudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda. Li Bilalin kepada Bilal bin Rabah. Kata Rasulullah begini, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Fa inni sami'tu dapat na'laika fil jannah. Dapat na'laika baina yadayya fil jannah. Kata Rasulullah, "Hai Bilal, coba kamu terangkan kepadaku, kamu ceritakan kepadaku," kata Rasulullah. Amalan apa yang paling kamu andalkan di dalam Islam? Karena sesungguhnya aku telah mendengar suara terompahmu berada di dalam sorga. Coba kamu ceritakan kepadaku, kamu terangkan kepadaku, kata Rasulullah. Amalan apa yang engkau amalkan, yang selalu engkau amalkan dan tidak pernah kau tinggalkan, bahkan amalan itu menjadi andalanmu di dalam Islam. Nah, Bilal bin Rabah ketika beliau ditanya oleh Rasulullah seperti itu, Bilal bin Rabah menjawab, ma'amil tu amalan arja indi min anilan atau tohar tuhuron fi sa'atin min lailin aw naharin illa sholaitu bijalika tuhur ma kutibali an usolli. Ini hadis sahih muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kata Bilal, ya Rasul, tiadalah aku melakukan suatu amalan yang lebih aku andalkan di dalam hidupku, melainkan setiap kali aku selesai berwudu, baik di waktu siang maupun di waktu malam, aku selalu sholat 2 rakaat dengan wudu itu. Namanya sholat sunnah wudu. Ini amalan Bilal bin Rabah ini. Bisa kita lanjutkan amalan. Nah, kalau kita mengamalkan amalan Bilal bin Rabah, itu artinya kita mengamalkan sunnah sahabat. Awas jangan sampai kita salah persepsi. Kalau kita berbicara masalah sunnah, itu sunnah ada 2. Ada sunnah Rasulullah, ada sunnah para sahabat. Jadi jangan sampai kita hanya memahami sunnah Rasulullah saja. Sunnah ada 2, ada sunnah Rasulullah, ada sunnah para sahabat. Dari mana dasarnya? Kalau dikatakan bahwa sunnah ada 2, ada sunnah Rasulullah, ada sunnah para sahabat. Dasarnya dari Rasulullah sendiri. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyina mim ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Artinya, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku, kata beliau, dan kepada sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin al-mahdiyin sesudahku. Tamassaku biha. Peganglah kedua sunnah tersebut erat-erat, jangan dilepas. Pegang, kalau perlu gigit dengan gigi gerahamu, jangan dilepas itu sunnah.
walaupun gigi geramu copot, pertahankan. Sebab orang yang mempertahankan sunnah, baik sunnah Rasulullah maupun sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin yang 4. Dikala umat Islam dilanda kerusakan iman, kerusakan akhlak, tapi tetap komitmen konsisten berpegang teguh kepada 2 sunnah tersebut, maka falahu ajru mi'ati syahidin, maka baginya akan dicatat pahala 100 orang yang mati syahid. Ini pahala menghidupkan, mempertahankan, mengamalkan sunnah, baik sunnah Rasulullah maupun sunnah para sahabat. Nah, kalau kita mengamalkan sholat sunnah wudhu, setelah kita selesai berwudhu, berarti kita mengamalkan sunnah sahabat, yaitu Bilal bin Rabah. Dan Rasulullah nggak pernah mengatakan bahwa sholat sunnah wudhu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, Rasulullah nggak pernah melarang. Bahkan Rasul mengatakan, aku mendengar suara terompahmu di sorga. Masya Allah, luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah ini, oleh karena sudah jam berapa? Jam 6 ada, jam 6. Kurang seperempat. Seperempat ya, cukuplah ya. Para jamaah. Jadi manakala kita selesai berwudu, alangkah baiknya, alangkah bagusnya ya, kita melakukan sholat 2 rakaat dengan wudu tersebut, namanya sholat sunnah wudu. Niatnya usolli sunnatal wudu'i rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Rakaat pertama setelah Fatihah, kalau mau baca surat boleh baca Alam Nasroh. Kalau mau Alam Nasroh dan Alam Taro Kaifapa. Di rakaat kedua setelah Fatihah baca ya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu kalau mau baca 2 surat dalam 1 rakaat silakan. Kalau umpama mau baca 1 surat dalam 1 rakaat, rakaat pertama setelah Fatihah Alam Nasroh, rakaat kedua setelah Fatihah Al-Fil, Alam Taro Kaifa Fa'ala. Tapi kalau umpama mau baca 2 surat di rakaat pertama setelah Fatihah, maka rakaat pertama setelah Fatihah Alam Nasroh dan Alam Taro Kaifa. Jadi 2 alam lah. Alam pertama Alam Nasroh, alam kedua Alam Taro Kaifa. Jadi 2 alam. Surah 2 alam namanya. Itu bahasa saya aja. Ya kan? Karena surah tersebut diawali dengan kalimat alam. Cuma beda. Yang pertama Alam Nasroh, yang kedua Alam Taro Kaifa. Surah 2 alam namanya. Itu bahasa saya aja. Tapi kalau umpama ya itu kalau mau 2 surah ya, Alam Nasroh dan Alam Taro Kaifa. Nanti di rakaat kedua setelah Fatihah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu ada keterangannya. Bahkan Bapak kalau bisa setiap sholat qobliyah baca surah itu, terutama qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau umpama kita selesai wudhu masuk ke dalam masjid, ada yang bertanya, bolehkah saya sekaligus melaksanakan 2 jenis sholat dalam 2 rakaat? Jadi niatnya 2 gitu ya. Selain kita niat sholat tahiyatul masjid, juga kita niat sholat qobliyah misal, atau kita niat sholat sunat tahiyatul masjid dan sholat sunat wudhu. Silahkan. Itu ada keterangannya di syarah kitab Safinatun Najah. Misal nih, kalau umpama kita misalnya sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, umpama setelah selesai sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, gitu kita bangun lagi sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Kalau umpama seperti itu takut keburu iqomah,
Kalau takut keburu mah, takut waktunya enggak mencukupi gitu ya. Nah silakan langsung 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut kita niatnya sholat tahiyatul masjid dan qobliyah subuh. Jadi niatnya usoli sunatan qobliyatas subhi ma'a tahiyatil masjid rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah qobliyah subuh beserta sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu boleh, silahkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah nanti pada pertemuan taklim sebulan yang akan datang kita lanjutkan materi pembahasan tentang syarat-syarat wudu karena memang belum selesai ya. Demikian barangkali taklim kita pagi hari ini. Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf apabila terdapat kekurangan, kehilapan. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan dari awal hingga akhir semuanya oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, berbagai macam amal soleh, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Dan mudah-mudahan dengan barokah kita hadir di majelis ilmu, dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, saudara-saudara kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an mal hidayah wal barakah. Allahumma rzuqnal barakata fi kulli syai'in waj'alna mubarakina aina ma kunna. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami. Anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala sesuatu. Dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Ya Allah, barokahkanlah untuk kami apapun yang Engkau berikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf adanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim.